Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianur Ramadhani dari kelas 10 Pra-KBA atau kelas 10 IPA 3 dengan nomor presensi nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang animalia. Apa sih animalia itu? Nah, animalia itu atau hewan merupakan organisme eukariot multiseluler, tidak memiliki dinding sel dan tidak berklorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis seperti tumbuhan. Beda dong pastinya. Selanjutnya, animalia juga memiliki klasifikasi misalkan. Yang pertama itu ada lapisan tubuh. Terdiri dari diploblastik, memiliki dua lapisan tubuh yaitu bagian luar ektoderm dan bagian dalam endoderm. Yang kedua ada tripoblastik yang terdiri dari 3 lapisan. Dilihat dari diplo dan triplo pasti sudah dikenalkan. Diplo itu artinya 2, tri itu artinya 3. Kalau tri yaitu ada ektoderm, itu bagian luar, bagian tengahnya ada mesoderm, dan dalam ada endoderm. Selanjutnya pada simetri tubuh. Terdiri dari 3 bagian yaitu asimetri, tidak punya bagian tubuh yang tetap atau sama. Contohnya asimetri itu misalkan objek tersebut kita belah, namun dia nggak punya posisi tetap, pasti ada aja yang beda, kanan kirinya itu beda, ini ya nggak ada yang sama gitu tuh. Selanjutnya ada simetri radial, hewan yang apabila tubuhnya dibagi 2 melalui pusatnya atau arah manapun dan memiliki hasil yang sama. Contohnya Proivera dan Coelenterata. Jadi mau dimanapun dia dibagi, mau di pinggir, di tengah, ininya dia nanti 2 bagian itu sama. Sedangkan simetri bilateral, hanya satu simetri jika dipotong dari mulut atau anus, maka memiliki ukuran yang sama. Jadi harus sejajar. Dipotong dari bagian mulut sejajar dengan anus, berarti kanan kirinya dia memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya ada rongga tubuh. Terdiri dari 3 juga, ada selomata yang berarti memiliki rongga tubuh, pseudoselomata memiliki rongga tubuh semu atau palsu, dan aselomata tidak memiliki rongga tubuh. Selanjutnya segmentasi tubuh, metameri dan non-metameri. Kalau metameri itu memiliki ruas, begitupun sebaliknya, non-metameri yang tidak memiliki ruas. Selanjutnya ada notochorda, yaitu vertebrata yang berarti bertulang belakang. Contohnya Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Yang selanjutnya lagi ada invertebrata, tidak bertulang belakang. Contohnya itu Porifera, Coelenterata, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Selanjutnya pada animalia bagian kerangka tubuh ada exoskeleton, memiliki alat pelindung luar di tubuhnya. Misalkan udang, lobster, dan siput. Kalau siput kan memiliki pelindung cangkang. Kalau udang mungkin entah sengat atau apa, kalau setahu sih sengat sih. Terus selanjutnya ada endoskeleton, memiliki alat pelindung di dalam. Contohnya chordata, sapi, hiu, badak. Nah, itu untuk melindungi dirinya dari pemangsa ataupun hewan buas yang kemungkinan bisa melawan mereka, walaupun badannya besar, tapi itu mereka memiliki pelindung. Selanjutnya ada invertebrata. Klasifikasinya itu ada porifera, hewan berpori atau spons. Mungkin spons kita sering kenal SpongeBob lah, tapi bukan SpongeBob. Porifera, hewan berpori atau spons yang sebenarnya itu sebagian besar spesiesnya itu memiliki kerangka dari serabut spongin, sehingga bagian tubuhnya itu seperti spons. Contohnya itu terumbu karang atau bunga karang. Mereka memakan bakteri, dicerna secara intraseluler. Nggak ada hubungannya berarti sama spons ya. Klasifikasi Porifera itu ada 3, ada Calcarea, Hexatinellida, dan Demospongiae. Selanjutnya ada Coelenterata, memiliki 2 bentuk tubuh yaitu polip yang berarti bentuk tabung dan medusa berbentuk payung dan memiliki tetangkel di tepinya.
Mungkin kita kenal sebagai ubur-ubur gurita. Nah itu. Hidupnya di perairan laut maupun di tawar. Hidupnya itu heterotrof, memangsa plankton dan hewan kecil lain. Diklasifikasikan menjadi hidrozoa, skipozoa, dan anthozoa. Yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih, yang jika dibandingkan dengan Porifera dan Coelenterata, Platyhelminthes ini merupakan yang paling sempurna. Mereka itu termasuk dalam hewan tripoblastik atau memiliki 3 lapisan sel, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Diklasifikasikan menjadi Turbellaria, cacing getar, Trematoda, cacing hati, dan Cestoda, cacing pita. Selanjutnya ada Nemathelminthes. Artinya cacing benang. Bentuknya itu bulat panjang, seperti benang, memiliki rongga tubuh semu. Oleh karena itu disebut sebagai hewan pseudocelomata. Diklasifikasikan menjadi 2. Ada Ascaris lumbricoides, cacing perut, Ankylostoma duodenal, cacing tambang. Satu lagi ada Oxyuris vermicularis, cacing kremi. Yang mungkin kalau kita kenal sebagai cacing kremi, cacing perut, itu berhubungan dengan penyakit. Misalkan ada orang yang cacingan gitu, penyakit, atau mungkin hewan yang biasa sering kita jumpa itu kucing ya. Selanjutnya ada Annelida, cacing gelang, mempunyai segmen pada tubuhnya. Anggota Annelida sudah memiliki rongga tubuh sejati Celomata. Klasifikasinya ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Selanjutnya ada Mollusca, yang artinya lunak. Karena tubuh yang lunak itulah membuatnya dilindungi oleh cangkang. Heterotrof dengan memakan udang, ikan, ganggang, maupun sisa-sisa organisme lainnya hidup di perairan darat. Selanjutnya ada nomor 7 maksudnya. Arthropoda, hewan berbuku-buku atau bersegmen, memiliki kutikula keras yang berbentuk kerangka luarnya. Hewan bersegmen seperti bersisik tapi nggak bersisik. Misalkan apa ya? Misalnya tuh simpelnya kaki 1000. Dia nggak kelihatan bersisik, tapi padahal tubuhnya tuh bersegmen. Jadi dia tuh kayak tubuhnya tuh kayak berlipat-lipat, berlapis-lapis. Begitupun dengan kelabang. Nah, selanjutnya lagi ada Echinodermata, hewan berduri kulit. Hewan berduri, kulitnya terdiri atas zat kitin dan mereka memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Diklasifikasikan ada Echinoidea, bulu babi, Asteria, bintang laut. Selanjutnya ada klasifikasi vertebrata. Apa ya vertebrata itu? Nah, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang untuk menopang tubuhnya. Diklasifikasikan menjadi 4. Pisces, yang artinya kelompok ikan, hewan yang hidup di perairan dengan bernafas menggunakan insang atau sering kita sebut sebagai organisme akuatik. Pisces itu sejenis ikan, mau ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan mujair, itu bebas. Yang terpenting dia adalah jenis ikan. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di 2 alam, antara darat dan air. Contohnya itu berudu, atau sering kita sebut dengan kecebong ya, mungkin bayi katak. Kalau waktu kecil kita melihatnya tuh mungkin ikan. Tapi emang iya, sejenis mungkin. Soalnya berudu ini dia bernafas dengan insang. Tetapi saat dia dewasa, membentuk katak itu, dia bernafas menggunakan paru-paru dan mulai hidup di darat dan di air. Selanjutnya ada mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu dan menghasilkan anak dengan cara melahirkan. Mereka bernafas menggunakan paru-paru dan berdarah panas. Contohnya sapi, kerbau, kucing, dan yang lainnya. Selanjutnya ada reptil, hewan yang bernapas dengan paru-paru dan tubuhnya bersisik. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Kadal, buaya, dan kawan-kawannya. Di samping klasifikasi tersebut, ada pun peran positif
Adapun peran-peranan invertebrata dan vertebrata dalam kehidupan. Yang pertama sebagai sumber pangan atau makanan. Yang meliputi mungkin pada organisasi Pisces lah. Pisces kan kelompok ikan. Untuk mengolah pangan itu, ikan dijadikan menjadi lauk sebagai pelengkap makanan. Selanjutnya ada bahan sandang. Bahan sandang itu pada amfibi. Pada mamalia maksud saya. Pada mamalia misalkan kulit kerbau, kulit domba itu bisa digunakan sebagai jaket, sebagai rebana, dan yang lainnya. Terus sebagai obat atau bidang kesehatan. Misalkan pada mungkin obat-obatan tertentu dari hewan-hewan tertentu, contohnya kan ada lebah yang penghasil madu yang bisa kita gunakan sebagai obat ataupun penawar. Sebagai alat transportasi, contohnya kerbau sebagai alat pembajak sawah. Di bidang pertanian itu memanfaatkan serangga, contohnya kupu-kupu yang melalui penyerbukan cacing yang dapat menyuburkan tanah gitu. Selanjutnya ada bidang peternakan. Peternakan itu termasuk kepada mamalia bisa, Pisces bisa, bahkan reptil pun juga ada. Justru orang-orang yang mungkin suka terhadap binatang itu mereka memelihara reptil dan bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, cukup sekian penjelasan tentang materi animalia dari saya. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.